Ini adalah dosa terbesar Muhammad Ahsan di sepanjang karir perbulu tangkisannya. Ya, pada ajang Thomas Cup 2022, tim badminton Indonesia datang bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai sang juara bertahan yang ngebawa sejarah, reputasi, dan kewibawaan bangsa. Dengan kekuatan yang hampir sama ketika dibawa menjuarai Thomas Cup edisi sebelumnya di babak fase grup, Indonesia hampir tidak mengalami kesulitan. Semua match berhasil dimenangkan dan membawa Indonesia menjadi jawara grup A. Bahkan ketika bertemu Cina di babak berikutnya, Indonesia masih terlalu perkasa. Kevin Sanjaya dan kawan-kawan hanya butuh 3 match aja untuk meloloskan tim Garuda ke babak 4 besar. Di babak semifinal ini, sebenarnya Indonesia mulai mendapatkan sedikit perlawanan. Yap, Jepang yang memainkan pasangan dadakan di ganda putra kedua mereka sukses mencuri poin untuk Indonesia untuk memainkan match kelima. Untungnya, saat itu Kodai Naraoka belum segacor sekarang ya sob. Jadi, Cesar Stabito yang dipercaya turun di match kelima masih mampu mengatasinya untuk meloloskan Indonesia ke partai final. Selain nama Cesar Stabito, di kejuaraan ini Indonesia juga memunculkan nama tunggal putra sebagai pahlawan, yaitu almarhum Syabda Perkasa. Pemain jebolan PB Jarum tersebut menjadi pahlawan ketika Indonesia mengalahkan tim Korea dan membuat Indonesia menjadi jawara grup A. Dan Minggu 15 Mei 2022 menjadi puncak dari segala prestasi skuad badminton Garuda. Melawan tim badminton India yang notabene memiliki kekuatan di sektor tunggal putra yang sama rata, Indonesia nggak mau ambil resiko dengan tetap memainkan Anthony Ginting sebagai tunggal pertama, Jonathan Christie di tunggal kedua, dan Cesar Stabito di tunggal ketiga. Sedangkan di sektor ganda, Kevin dan Babah Ahsan akan tampil sebagai ganda putra pertama dan Fajar Alfian Rian Ardianto sebagai ganda putra kedua. Sebuah susunan pemain yang menurutku Indonesia bakal sangat mengandalkan kemampuan sektor ganda putra dan mengharapkan keberuntungan di sektor tunggal putra. Jadi ya, waktu Anthony Ginting kalah di match pembuka, aku sendiri waktu itu masih berpikir wajar. Mengingat Ginting emang lagi nggak dalam performa terbaiknya. Dari awal kejuaraan, Ginting bahkan nggak memenangkan satu match pun di babak fase grup. Ginting mulai mencuri poin di babak knockout, itu pun ketika ngelawan Zhao Junpeng sebagai tunggal putra nomor 2 Cina dan Kento Momota yang udah nggak dalam performa terbaiknya. Baru nih, di match kedua, pasangan dadakan Kevin Muhammad Ahsan akan menghadapi ganda putra terbaik India, Ranki Reddy Chirag Shetty. Di atas kertas, waktu itu emang Kevin ini jadi musuh yang belum pernah Ranki Reddy Chirag Shetty kalahkan ya sob. Waktu Kevin berpartner dengan Marcus Gideon. Dari sini, Coach Harry Ipe sendiri sih berharap jika Kevin mampu menggendong seniornya Muhammad Ahsan sebagai juru gedor pertahanan India. Meski keduanya merupakan pemain beda generasi, namun Kevin emang terlihat masih mampulah menutup celah lapangan yang sering ditinggalkan sama Babah Ahsan. Apalagi dengan gaya main pasangan India yang suka banget main cepat. Jelas gaya seperti ini suka banget diladenin sama Kevin Sanjaya yang akhirnya memenangkan set pertama. India pun sebenarnya sempat ngerubah gaya main mereka dengan lebih berani buat ngangkat bola. Cuma hal tersebut hanya berjalan di awal set kedua. Karena setelah Babah Ahsan sendiri main lebih agresif, lalu lebih berani memotong bola di lapangan depan, secara perlahan Indonesia mampu mengejar ketertinggalan. Bahkan Sobat Genesia bisa ngeliat lah gimana ekspresi Kevin yang kelihatan excited banget saat mengamankan game point 20-17 untuk tim Indonesia. Terlihat seakan-akan keduanya udah bakal memenangkan set kedua. Hingga semua berubah, karena 2 kesalahan Muhammad Ahsan dan 1 kesalahan Kevin Sanjaya ngebuat India menyamakan kedudukan 20 sama. Kesalahan mereka sama, karena terburu-buru.
Seperti Babah Ahsan yang seharusnya bisa melesatkan bola tanggung dengan mudah ke lapangan India. Nyatanya malah shuttlecock nyangkut di tengah lapangan. Sebuah momen yang menjadi titik balik dari ganda putra India, sekaligus dosa terbesar Mohammad Ahsan di sepanjang karirnya. Karena setelah sukses menyamakan kedudukan 20 sama, India berhasil membalikan keadaan di set ketiga. Di set penentuan ini, jelas aku lebih deg-degan dan lebih gak berharap banyak ya sob. Karena dengan usia Babah Ahsan yang udah lebih dari kepala tiga, jelas memiliki recovery yang gak seperti Kevin atau pemain umur 20-an lainnya. Apalagi Babah Ahsan udah main terus sejak match kedua babak fase grup hingga partai final. Tentu staminanya nggak dalam kondisi prima seperti lawannya. Peluang sih sebenarnya masih ada. Kepercayaan dari rekan seperti Ginting ataupun Hendra Setiawan juga masih terpancar ketika mereka tersorot di pinggir lapangan. Cuma ya kalau udah ngomongin usia, mau gimana? Akhirnya kan Babah Ahsan tetap lebih banyak standby di depan dan lebih ngandelin Kevin buat ngolah bola di belakang. Dan ya, ketakutanku pun terbukti ketika bola yang diarahkan Chirag Shetty ke bagian forehand Kevin Sanjaya menjadi penutup kemenangan ganda putra India. Di sini, sebenarnya India masih harus memenangkan satu match untuk memastikan diri sebagai jawara. Namun dengan status Srikanth Kidambi yang selalu memenangkan matchnya sejak babak pertama Thomas Cup 2022, jelas keunggulan tipis angka head-to-head Jojo nggak berlaku buatnya. Tunggal putra kedua ini pun hanya butuh 2 set aja untuk menciptakan sejarah bahwa India sukses untuk pertama kalinya menjuarai ajang beregu badminton putra. Andai di match sebelumnya Babah Ahsan nggak ngelakuin kesalahan dan berhasil menjadi penentu kemenangan atas Ranki Reddy Chirag Shetty, sebenarnya nggak jaminan juga Indonesia bakal memenangi Thomas Cup 2022. Cuma, seenggaknya, mereka nggak kalah 3-0, dan aku yakin kalau final bakal terjadi sampai match kelima, karena meskipun Jojo kalah, Fajarian bisalah mengantisipasi Arjun Kapila di match keempat. Tapi ya gimana pun juga, menurutku baik Ginting, Jojo maupun Babah Ahsan sendiri udah ngasih yang terbaik lah buat badminton Indonesia. Karena kalau Sobat Ganesha cermati, sebenarnya Babah Ahsan ini hampir memiliki momen serupa di semifinal All England tahun berikutnya. Menghadapi Liang Wei Keng Wang Chang, saat itu Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan unggul 20-19 di set penentuan. Diawali dari adu drive Ko Hendra di lapangan depan, Babah Ahsan yang mendapatkan bola tanggung seharusnya bisa dengan mudah memenangkan matchnya. Namun karena terburu-buru tadi, bapak 3 anak ini akhirnya gagal mengakhiri laga dan harus menerima poin bertambah untuk pasangan Cina. Ekspresi berbeda 180 derajat pun terpampang di layar kaca, di mana ganda putra Cina yang ngerasa lega akhirnya mengakhiri rally dengan teriakan. Sedangkan pelatih Indonesia, Coach Harry Ipe dan Coach Aryono hanya bisa menghela nafas sembari memegangi kepala, ngelihat aksi kecerobohan Babah Ahsan. Cuma bedanya, di ajang Super 1000 ini, The Daddies masih bisa memaksakan kondisi tubuh mereka meskipun harus berjuang hingga poin 29-27 di set ketiga. What a struggle.